Sudah 110 tahun, tim sepeda Inggris tidak pernah menjuarai satupun kejuaraan sepeda di dunia. Sampai suatu ketika, Dave Brailsford itu direkrut untuk menjadi coach tim tersebut. Dan si Dave ini melakukan hal yang cukup unik. Jadi dia melakukan perbaikan hal-hal kecil dari tim ini. Mulai dari menentukan dan memilih bantal apa yang paling cocok untuk timnya. Sehingga timnya itu bisa tidur dengan nyenyak. Kemudian dia juga mencari balsam atau oil untuk massage si pesepeda-pesepeda tersebut, para atletnya. Agar mereka menjadi nyaman dan otot-ototnya menjadi lebih rileks. Kemudian dia juga memperbaiki dan mengimprove pedal sepedanya. Kemudian bagian-bagian sepedanya setiap hari dia perbaiki satu hal kecil, satu hal kecil, satu hal kecil. Dan tanpa terasa 5 tahun sudah berlalu, ternyata ketika kejuaraan di Olimpiade di Cina, mereka menyabet lebih dari 5 medali. Kemudian mereka juga mendapatkan 9 rekor di Olimpiade. Dan di Tour de France mereka juga menyabet beberapa penghargaan. Padahal sudah 110 tahun, artinya 1 abad lebih, tidak satupun predikat juara mereka dapatkan. 1% setiap hari yang dilakukan oleh Dave Brailsford ini untuk memperbaiki, mengilhami sebuah gagasan bahwa ternyata small improvement yang dilakukan secara konsisten ternyata bisa membuat perubahan besar. Oleh karena itu, di episode Topi Amali kali ini kita akan membahas tema tentang atomic habit, yaitu bagaimana membuat small improvement yang konsisten untuk membuat perubahan besar. Ikuti di segmen berikutnya. Dengarkan, rasakan, ayo mulai. Topi Amali yuk menginspirasi. Dari cerita tadi ada sebuah pelajaran menarik, yaitu perubahan kecil yang konsisten bisa menghasilkan perubahan besar di ujungnya. Dalam buku ini disebutkan sebuah rules yang disebut dengan 1% rules ya. 1% better every day. Seandainya kita melakukan perbaikan secara incremental, secara konsisten dari hari ke hari itu 1%, maka dalam 365 hari itu akan terjadi perubahan di ujungnya itu adalah 37,78%. Kalau digambarkan dengan grafik, di awal-awal mungkin landai ya. Tapi lama-lama dia naik dan naiknya itu nanti akan akhirnya eksponensial. Begitu. Nah, seperti kita latihan bela diri atau latihan fisik atau latihan apapun, latihan musik, di awal mungkin kita akan sulit, tetapi ketika konsisten kita akan mencapai titik yang namanya tipping point dan disitulah peningkatan eksponensial akan terjadi, begitu. Jadi perubahan kecil itu bisa menghasilkan perubahan-perubahan besar. Oke, dan otak kita sebetulnya akan lebih menerima perubahan-perubahan kecil dan akan cenderung menolak perubahan-perubahan yang besar. Misalnya nih, ya coba rasakan oleh otak kita rasakan. Saya ingin menjadi hafiz 30 juz. Coba rasakan gimana? Pasti di otak kita, yaitu bagian belakang yang namanya reptilian brain, yang dia itu mempertahankan kenyamanan, dan ketika ditantang dengan tantangan yang besar itu udah kaget dan dia akan melakukan resistensi. Misalnya ketika kita bilang akan menjadi hafiz 30 juz, dia akan bilang, "Ah, jangan lakukan itu, nggak mungkin, itu susah, ngapalin 1 juz aja susah." Itu banyak alasan yang itu pada dasarnya akan memberikan penolakan terhadap rencana besar. Coba sekarang rasakan begini nih, rasakan ya, bedanya apa nih? Saya akan menghafal 1 baris 1 hari. Bedanya gimana rasanya? Tadi ya, ingin jadi hafiz 30 juz dengan ingin menghafal 1 baris 1 hari. Apa bedanya? Beda kan? Si reptilian brain itu tidak bangkit, tidak melakukan penolakan, tidak resisten. Karena rencana itu, ya itu nyaman-nyaman saja. Oke, misalnya saya ingin beres-beres rumah selama liburan misalnya. Waduh, kebayang rumahnya acak-acakan ya. Tapi sekarang coba ubah, saya akan membereskan meja ini hari ini. Meja aja, akan lebih resistensinya lebih kecil. Itulah yang namanya adalah resistensi yang dikeluarkan oleh reptilian brain yang tidak suka dengan tantangan-tantangan besar. Dan ketika kita punya rencana besar, misalnya di akhir tahun nanti nih di bulan Desember kita punya resolusi untuk ini di tahun depan. Wah, awalnya semangat.
Kemudian hari ke-1 kita melakukan resolusi itu, hari ke-2, hari ke-3. Tetapi karena otak kita itu terus-terusan resisten, karena ini jangan, ini terlalu besar, ini nggak mungkin. Lama-lama willpower kita yang digambarkan sebagai baterai lama-lama habis. Karena semangat kita nurun, energi kita nurun, kemudian terus-terusan dihadang oleh reptilian brain. Gambarkan reptilian brain itu adalah seekor dinosaurus. Terus-terusan dinosaurus itu menolak, lama-lama willpower kita berkurang. Bayangkan baterainya menurun, energinya nurun, si dinosaurusnya terus ngegoda. Akhirnya hari ke-5 semakin turun, hari ke-6 turun drastis, hari ke-7 turun, hari ke-8 sudah tidak melakukan, hari ke-9 sudah goodbye. Rencana tinggal rencana. Kebanyakan resolusi awal tahun itu hanya dilakukan di bulan Januari, Februari, Maret sudah nggak ada, April sudah hilang, dan sudah kembali lagi ke defaultnya. Begitu. Oleh karena itu, gimana caranya biar kita bisa konsisten? Nah, lakukan dengan jurus makan gajah. Bagaimana cara makan gajah? Nggak usah semuanya langsung, nggak akan masuk ke mulut kita. Tapi dengan jurus makan kuping gajah. Makan gajah, besar sekali. Makan kuping gajah, kecil. Dengan begitu, otak reptil kita tidak akan bangkit. Cuma makan telinga gajah dipotong-potong gitu ya. Gitu. Saya mau menerbitkan buku, aduh kayaknya berat. Tapi saya mau nulis 1 paragraf 1 hari, bisa deh gitu. Sehingga kalau kita mulai dari hari pertama itu 1 paragraf, hari kedua 1 paragraf, hari ketiga 1 paragraf, itu ada kepuasan, ada dopamin, saya sudah menyelesaikan 3 paragraf, lanjut besok. Jadi semangat nambah. Nanti di hari ke-7 itu, kemarin bisa 1 paragraf, coba ditingkatkan menjadi 2 paragraf, tingkatkan lagi 3 paragraf, terus. Akhirnya, itu ternyata kita bisa konsisten, si dinosaurus dalam otak kita itu tidur. Dia tidak melawan, dia tidak memberontak dan tidak resisten. Akibatnya baterai willpower kita tidak berkurang karena tidak harus menghabiskan energi berantem dengan dinosaurus. Jadi effort kitanya konstan, kecil, baterainya juga awet, dinosaurusnya tidur. Itulah yang disebut dengan konsistensi. Jika kita bisa konsisten sampai 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari, 72 hari, maka konsistensi itulah yang akan menumbuhkan karakter kita. Karakter itu yang akan menentukan nasib kita. Jadi kebanyakan orang-orang yang sukses hari ini bukan karena perilaku-perilaku yang besar, tetapi perilaku kecil yang dilakukan secara konstan dan terus-menerus, dan itu menjadi sebuah habit dan menjadi karakter, akhirnya menjadi nasib atau destiny. Ya, oleh karena itu ada sebuah hadis yang memuji orang-orang yang konsisten, yaitu ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal-amal yang kecil tapi dilakukan secara konsisten, bukan yang besar tapi di awal semangat selanjutnya hilang. Jadi dengan konsistensi ini memunculkan sesuatu yang ajaib. Oleh karena itu ada sebuah perkataan yang mengatakan bahwa al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Jadi keistiqomahan, konsistensi itu ternyata lebih ajaib, lebih dahsyat dari 1000 karomah. Bayangkan karomah itu yang dimiliki oleh para wali itu ada bisa terbang, bisa mengubah batu menjadi emas. Wah, itu karomah tuh, gitu. Tetapi ternyata dibanding konsistensi itu belum apa-apanya. Karena amal yang konsisten 1000 lipat lebih dahsyat dari keajaiban sebuah karomah. Sehingga untuk mendapatkan keajaiban tidak usah menjadi seseorang yang sakti mandraguna untuk bisa mendapatkan karomah, atau menjadi seorang wali yang dapat karomah karena itu ada orang-orang terpilih saja. Ternyata orang-orang biasa seperti kita bisa menjadi sesuatu yang ajaib dan menghasilkan yang ajaib lewat hal-hal kecil yang istiqomah. Oke, sampai situ. Jadi atomic habit ternyata berhubungan dengan konsistensi atau istiqomah. Hal-hal kecil yang konsisten bisa menyebabkan hal-hal besar di akhir nanti. Di segmen terakhir saya akan memberikan tips bagaimana membangun konsistensi agar kita bisa menciptakan keajaiban. Tips praktis penuh arti, belajar hidup dengan hati. Topi Amaliuk merata. Ada satu tips bagaimana kita membangun kebiasaan, yaitu dengan membangun sistem.
Nah, dalam Atomic Habit disebutkan sistem. Habit itu adalah sebuah sistem. Jadi kita menciptakan sistem, bukan hanya menetapkan goal saya mau ini, saya mau itu, bukan, tetapi menciptakan sistem untuk membawa kita ke goal tersebut. Nah, dalam habit itu ada 3 unsur, kita harus pahami ya. Dengan 3 unsur ini kita harus paham sehingga nanti bisa menghack sistemnya. 3 unsur itu yang pertama adalah cue atau isyarat ya, isyarat atau pemicu, pemicu ya. Jadi pemicu ini adalah sesuatu yang membuat tubuh kita, diri kita terpicu untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita punya kebiasaan buruk scrolling, maka kita harus hilangkan pemicunya. Misalnya simpan HP di tempat yang jauh gitu, kemudian jangan simpan HP di dekat tempat tidur kita, sehingga pemicunya hilang. Karena kalau dekat dengan kita pemicunya ada, jadi kita akan ke sana. Itu pemicu. Yang kedua adalah perilaku atau rutin atau tindakan. Ketika ada pemicu, ketika saya melihat HP, maka tindakannya saya mengambil dan saya scrolling. Itu bagian kedua, itu ya tindakan. Bagian yang ketiga adalah reward. Sesuatu yang membuat kita merasa mendapatkan imbalan dari tindakan tersebut. Oke, ingat 3 tersebut ya. Pemicu, tindakan, dan rasa puas atau reward setelah itu. Nah, misalnya sekarang kalau kita mau memunculkan konsistensi dalam hal yang baik, misalnya lari pagi, maka si pemicunya harus dibuat. Misalnya sepatunya disiapkan, ya, kemudian alat-alat untuk larinya itu disiapkan. Jangan jauh-jauh, jangan sampai cari sepatu saja susah. Atau kita mau naik sepeda, sepedanya udah disimpan di ruang tamu. Jadi pemicunya harus jelas. Jadi perjelas pemicunya. Nah, kemudian yang kedua adalah buat tindakannya menyenangkan. Nah, misalnya lari sambil menikmati pagi ya. Jadi bikin itu menyenangkan. Mungkin ada yang pakai headset tetapi tidak direkomendasikan ya. Pokoknya kita buat kegiatannya menjadi menyenangkan. Jangan sampai ketika kita melakukannya itu merasa tidak senang gitu. Jadi menyenangkan. Misalnya bacanya sambil minum teh misalnya. Jadi bukunya isyaratnya harus jelas, bukunya gampang ambilnya, nggak susah. Kemudian ketika melakukannya juga menyenangkan. Yang ketiga, rewardnya bikin rewardnya itu membuat perasaan lega. Misalnya ketika setelah lari, kita lari pagi, kita ada reward buat diri kita, misalnya makan makanan kesukaan kita selama itu sehat, atau mandi dengan mandi air yang enak gitu, sehingga kebayang bahwa nanti di otak kita akan ingin lagi melakukan itu, ingin lagi melakukan itu. Itulah sistem. Jadi sistemnya adalah perkuat pemicunya, buat pemicunya itu menjadi lebih jelas. Misalnya tadi sepedanya ada di depan pintu, kemudian sepatu untuk lari itu ada, kalau mau baca buku-bukunya ada, itu pemicunya. Kemudian bikin tindakannya menyenangkan. Kalau lagi baca buku misalnya ada aromaterapi, kemudian buat reward-nya jadi reward yang akan membuat kita ketagihan untuk melakukan itu. Ya, jadi lakukan 3 hal itu, maka secara otomatis kita dari hari ke hari, saya ingin melakukan itu lagi, saya ingin melakukan itu lagi. Jadi ketika melakukan itu berulang-ulang, bukan saya harus melakukan, tetapi saya ingin melakukan karena saya merasa senang melakukannya. Dengan demikian, insya Allah kita akan konsisten 7 hari, 14 hari, 21 hari, sampai 40 hari. Setelah itu maka otomatis tindakan kita itu akan menjadi habit kita akan menjadi karakter, dan karakter kita akan menjadi destiny atau nasib kita. Setelah mendapatkan cerita pesepeda tadi, kemudian konsep 1% tiap hari, kemudian dan tadi konsep menciptakan sistem habit, sekarang silahkan tuliskan di kolom komentar kira-kira habit apa 1% yang ingin diperbaiki dilakukan setiap hari secara konsisten. Silahkan tulis di komen, mudah-mudahan bisa saling menginspirasi. Selamat mencoba. Semoga menjadi orang-orang yang istiqomah, sehingga dengan keistiqomahan itu akan mendapatkan keajaiban yang lebih hebat dari 1000 karomah. Demikian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Topik Amali berikutnya.